Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Ahmad Robani. Saya dari Universitas Bayangkara Jakarta Raya, Prodi Informatika, kelas F3A4. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Perancangan Aplikasi Smart Inlaw. Mata kuliah RPL, dosen Budian Hartati. Latar belakang saya membuat aplikasi ini adalah di era digital sekarang, pemahaman akan hukum menjadi hal yang krusial bagi individu maupun perusahaan dengan banyaknya aktivitas transaksi yang berlangsung secara daring. Maka risiko terkait hukum itu meningkat, mulai dari pelanggaran hak digital, ketidaktahuan terhadap aturan dan kewajiban hukum, dan lain-lain. Bagi masyarakat luas, pemahaman hukum dapat meningkatkan kesadaran akan hak-hak serta kewajiban mereka, membantu menghindari tindakan yang melanggar hukum, memperkuat perlindungan diri dalam menghadapi situasi hukum yang kompleks. Sementara itu, bagi pelaku usaha kecil dan menengah, pemahaman ini penting agar mereka mampu menjalankan bisnis dengan mematuhi regulasi yang berlaku, melindungi aset, serta menghindari potensi sengketa hukum. Untuk menjawab kebutuhan ini, Smart Inlaw sebagai aplikasi hukum yang dirancang untuk memberikan literasi hukum kepada pengguna dengan fitur pendidikan hukum digital, konsultasi langsung dengan pengacara, pengelolaan kasus, dan pembaruan peraturan terkini, membantu masyarakat dan pelaku usaha untuk mengakses pengetahuan dan dukungan hukum secara lebih mudah. Smart Inlaw bertujuan memfasilitasi peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat serta melindungi hak-hak digital mereka dalam lingkungan hukum yang dinamis dan terus berkembang. Di sini ada rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang. Beberapa rumusan yang bisa saya buat. Yang pertama adalah bagaimana aplikasi Smart Inlaw dapat meningkatkan literasi hukum bagi masyarakat umum dan pelaku usaha kecil dan menengah. Yang kedua, apa saja fitur yang dibutuhkan dalam aplikasi untuk memberikan pemahaman hukum yang mudah diakses dan relevan bagi pengguna. Terus yang ketiga, bagaimana aplikasi ini dapat membantu pengguna dalam memahami hak dan kewajiban hukum mereka untuk menghindari risiko hukum. Terus yang keempat, bagaimana aplikasi Smart Inlaw memastikan bahwa pengguna selalu mendapatkan informasi hukum dan peraturan terbaru yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Di sini tujuan dalam pembuatan aplikasi Smart Inlaw adalah yang pertama, meningkatkan literasi hukum, yaitu memberikan akses yang mudah bagi masyarakat ataupun pelaku usaha untuk memahami hukum secara lebih mendalam melalui artikel, video, kuis yang interaktif. Terus yang kedua di sini adalah menyediakan layanan konsultasi. Jadi konsultasi di sini adalah konsultasi yang terjangkau dan real time. Jadi pengguna dalam mendapatkan nasihat hukum dari pengacara atau konsultasi terpercaya bisa melalui fitur ini menggunakan fitur chat ataupun video call. Yang ketiga adalah membantu pengelolaan kasus hukum dan menyediakan alat untuk menyimpan, mengelola, dan mendokumentasi kasus hukum secara terstruktur, serta memungkinkan pembuatan laporan insiden yang dapat dikirim ke pihak berwenang. Lalu yang ketiga adalah yang keempat, memberikan akses pada informasi peraturan terkini. Jadi aplikasi Smart Inlaw ini juga bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang peraturan-peraturan yang ada di negara kita, di Indonesia. Terus yang kelima adalah forum komunitas yang aman dan terpercaya. Jadi selain fitur-fitur yang ada di atas, di sini juga ada fitur komunitas
yang membantu para pengguna agar bisa saling berdiskusi ataupun mendapatkan solusi atas beberapa permasalahan hukum yang ada. Di sini lanjut ke metode penelitian. Metode penelitian dalam aplikasi Smart In Law ini menggunakan metode SDLC yang langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama adalah perancangan. Perancangan di sini yang pertama identifikasi kebutuhan pengguna dengan survei dan wawancara yang melibatkan individu dan pelaku usaha kecil untuk memahami kendala dalam literasi hukum, akses konsultasi, dan manajemen dokumen hukum. Jadi yang pertama caranya adalah menggunakan survei dan wawancara kepada individu ataupun pelaku usaha kecil. Yang kedua adalah penentuan tujuan utama aplikasi dan fitur berdasarkan hasil analisis pasar dan survei pengguna, seperti fitur pendidikan hukum, konsultasi, dan manajemen kasus hukum. Jadi tujuan utamanya ini didapat ketika kami sudah mendapatkan hasil analisis dari pasar dan juga survei tadi. Lalu yang selanjutnya di sini adalah analisis. Yang pertama, pengumpulan dan analisis persyaratan aplikasi, baik fungsional, misalnya akses konsultasi dan pengelolaan dokumen hukum, maupun non-fungsional, seperti keamanan dan kemudahan penggunaan. Terus yang kedua, mengidentifikasi teknologi, sumber daya, infrastruktur yang diperlukan untuk memastikan aplikasi memenuhi kebutuhan pengguna. Yang ketiga adalah desainnya. Perancangan antarmuka pengguna UI dan pengalaman pengguna UX untuk memastikan aplikasi mudah digunakan, responsif, dan menarik. Jadi dalam desainnya antarmukanya menggunakan UI dan pengalaman penggunanya menggunakan UX. Lalu desainnya dibuat dengan fitur interaktif seperti modul pendidikan hukum, hukum digital, fitur konsultasi hukum, dan penyimpanan dokumen yang terstruktur untuk kemudahan akses. Poin yang keempat adalah pengembangan. Pengembangan aplikasi melalui metode Agile atau memungkinkan pengembangan bertahap dari penyesuaian fitur secara interaktif berdasarkan umpan balik dari pengguna. Jadi metode SDLC di pengembangan ini kita pengembangan bertahap melalui respon-respon dari para pengguna tentang kritik-kritik yang diperlukan untuk aplikasi ini. Lalu yang selanjutnya integrasi fitur utama, termasuk konsultasi hukum real time, manajemen kasus, pembaruan regulasi, dan forum komunitas. Di sini ada pengujian, melakukan uji coba fungsi untuk memastikan fitur berjalan dengan baik dan memadai dari sisi keamanan dan data pengguna. Lalu ada uji coba user acceptance testing dengan melibatkan pengguna untuk memastikan aplikasi memenuhi kebutuhan dan ekspektasi mereka. Lalu yang selanjutnya adalah implementasi. Peluncuran aplikasi Smart In Law secara bertahap disertai pelatihan pengguna dan sosialisasi fungsi utama aplikasi untuk mempermudah adopsi pengguna. Yang ketujuh adalah pemeliharaan, yaitu pemantauan berkala dan pengumpulan umpan balik dari pengguna untuk meningkatkan performa aplikasi dan merespon perubahan kebutuhan. Jadi bersangkutan dengan pengembangan yang tadi. Lalu pemeliharaan aplikasi melalui pembaruan konten hukum terbaru dan perbaikan bug sesuai dengan perkembangan regulasi dan teknologi. Jadi melalui pendekatan SDLC ini, aplikasi Smart In Law diharapkan dapat menyediakan solusi inovatif dalam meningkatkan literasi hukum, akses konsultasi yang mudah, dan manajemen dokumen hukum yang efisien untuk masyarakat dan pelaku usaha kecil di era digital. Di sini bab 2 adalah estimasi waktu dan biaya. Yang pertama ada estimasi waktu. Jadi estimasi waktu di sini dibuat untuk memberikan gambaran durasi yang dibutuhkan dalam setiap tahapan proses pembuatan aplikasi.
Ini lengkap mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan. Aplikasi ini dirancang dengan fitur-fitur yang kompleks seperti modul pendidikan hukum, konsultasi real time, dan yang lain-lain yang sudah saya sebutkan tadi. Di sini ada tahap-tahapnya. Yang pertama, tahap perencanaan. Di sini juga ada deskripsinya. Estimasi waktunya adalah 2 sampai 3 minggu. Analisis, di sini estimasi waktunya 2 minggu. Lalu di sini ada desain 3 sampai 4 minggu, dan pengembangan 8 sampai 10 minggu. Di sini kenapa pengembangan yang paling banyak? Karena di setiap kekurangan-kekurangan yang ada ini akan dikembangkan dalam proses pembuatan. Jadi fitur utama seperti modul pendidikan hukum ini bisa lebih banyak lagi dari estimasi waktu yang ada karena prosesnya panjang. Lalu ada pengujian ada 3 sampai 4 minggu, implementasinya sekitar 2 minggu, dan pemeliharaannya ini berkelanjutan. Jadi sesuai dengan progres yang ada. Total estimasi waktu dari pembuatan aplikasi Smart in Law ini sekitar 20 sampai 20 minggu atau 5 sampai 6 bulan. Sedangkan untuk estimasi biaya di sini itu sama untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang anggaran yang diperlukan dalam pengembangan aplikasi Smart in Law. Cakupan biaya yang diperlukan itu untuk pengembangan yang pertama, lalu pemasaran, pemeliharaan, biaya pengembangan, mencakup gaji juga, desain UI UX, server dan hosting, serta lisensi software. Di sini kategorinya ada banyak. Yang pertama adalah biaya pengembangan. Di sini ada gaji tim pengembangan itu 6 bulan 5 orang sekitar 2 miliar 250 juta. Terus biaya desainnya itu sekitar 300 juta. Infrastruktur server dan hosting selama 6 bulan itu sekitar 75 juta. Lisensi software dari tools itu sekitar 150 juta. Subtotal biaya pengembangan kurang lebihnya adalah 2 miliar 775 juta. Terus di sini ada biaya pemasaran dan peluncuran. Yang pertama adalah kampanye pemasaran digital itu sekitar 200 juta, 225 juta. Terus pelatihan penggunaan dan pengacara itu sekitar 75 juta. Subtotal biaya pemasaran kurang lebihnya adalah 300 juta. Lalu ada biaya pemeliharaan setahun yaitu gaji tim pemeliharaan 1 orang, pembaruan konten ini mohon maaf 300 juta dan 300 juta. Jadi subtotal pemeliharaannya adalah 600 juta. Dan total estimasi anggaran adalah 3 miliar 600 juta 3 miliar 675 juta. Lalu yang bab ketiga adalah pengujian. Pengujian yang pertama di sini ada register user, lalu skenario pengujiannya melakukan registrasi sebelum login, hasil yang diharapkan user dapat mendaftar, dan lain-lainnya sampai ke pengelolaan catatan aman. Ini semua pengujiannya berhasil semua. Sampai logout ini berhasil semua. Lalu bab keempat adalah desain. Desain yang dibuat aplikasi Smart in Law ini dirancang untuk memberikan pengalaman penggunaan yang intuitif, modern, dan sederhana. Jadi pertimbangannya adalah kebutuhan masyarakat umum dan juga pelaku usaha kecil sebagai target utama. Lalu tampilan halaman utamanya di sini adalah ada beberapa, itu ada tentang navigasi utama, banner, pintasan cepat, dan pendidikan hukum digital. Modulnya sendiri ini berbasis kategori dalam bentuk kartu-kartu yang kelompokkan berdasarkan kategori topik hukum. Lalu media pembelajarannya
yaitu modul berisi artikel, video edukatif, dan kuis untuk meningkatkan pemahaman pengguna. Lalu ada konsultasi hukum, ada fitur chat dan video call, ada jadwal konsultasi, di sini juga ada reward konsultasi, pengelolaan kasus, dokumentasi kasus, formulir laporan, forum komunitas, platform diskusinya, sistem peringkat dan komentar, pembaruan regulasi, filter dan pencarian, desain aplikasi. Ini ya tadi agar aksesnya itu mudah dan gampang dipakai. Di sini ada tampilannya. Ini adalah tampilan antar mukanya. Ini tampilan home, tampilan login. Di sini ada tampilan pencarian, ada peraturan, ada komunitasnya. Ini ada modulnya pendidikan, ini konsultasi untuk pengacara. Ini dokumentasinya, dan di sini untuk laporan-laporannya. Ini ada penjelasannya. Fitur ini untuk menggunakan akses dan memahami berbagai peraturan serta regulasi hukum yang berlaku. Terus ada konsultasi untuk pengguna untuk berdiskusi dan bertukar informasi. Ada komunitas, ada pendidikan. Lalu ini adalah tampilan loginnya. Dan ini adalah bab 5 bagian perancangan. Di sini ada diagram RID-nya. Dan ini juga ada diagram use case-nya. Di sini ada registrasi, login, logout, pendidikan hukum, konsultasi hukum, pengelolaan hukum, forum komunitas, dan akses regulasi terbaru. Jadi kesimpulan dari aplikasi ini adalah makalah ini membahas tentang pengembangan aplikasi Smart In-Law, yaitu sebagai solusi yang inovatif untuk meningkatkan literasi hukum bagi masyarakat dan memberikan akses yang lebih mudah ke layanan hukum. Metodenya menggunakan metode SDLC, dirancang secara terstruktur melalui berbagai tahapan dari perencanaan hingga pemeliharaan. Lalu aplikasi ini menyediakan fitur utama seperti pendidikan hukum, digital, layanan konsultasi hukum, pengelolaan dokumen kasus, dan forum komunitas yang dikombinasikan dengan pembaruan regulasi terkini. Estimasi waktunya sekitar 5-6 bulan dengan anggaran sebesar 3.675.000.000 mencakup biaya pengembangan, pemasaran, pemeliharaan, implementasi, dan lain-lain. Aplikasi ini diharapkan meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat sekaligus membantu mereka melindungi hak-haknya dalam konteks hukum yang dinamis. Jadi Smart In-Law ini berpotensi menjadi alat bantu yang signifikan dalam membangun masyarakat yang lebih sadar hukum, mendorong pelaku usaha untuk mematuhi regulasi, serta menyediakan aksesibilitas yang lebih baik dalam memperoleh bantuan hukum secara profesional. Saya Hanif Ahmad Robali. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.